Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi pada sore hari ini kita akan menganalisis sebuah jurnal berjudul Hubungan Antara Penggunaan Internet dengan Gangguan Pola Tidur pada Mahasiswa PSIK Unitri Malang tahun 2016. Jadi nanti sistemnya, silakan teman-teman jika ada tanya atau yang ingin dibenarkan, teman-teman bisa langsung angkat tangan ya, langsung membuka mikrofon. Oke, saja ya teman-teman. Dimulai dari abstrak. Saya mau menambahkan, membacakan. Silahkan, Ina. Abstrak, Badan Pusat Statistika atau BPS bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatat angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 83,7 juta orang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara penggunaan internet dengan gagasan pola tidur para mahasiswa PSIK Unitri Malang. Desain penelitian menggunakan desain korelasional dengan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 33 mahasiswa dan sampel penelitian menggunakan accidental sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Metode analisa data yang digunakan yaitu korelasi Spearman-Rank dengan menggunakan SPSS. Saya izin menambahkan. Oke, silahkan, Rani. Dari hasil abstrak di sini, hasil penelitiannya membuktikan bahwa lebih dari separuh 84,8% responden mengalami kecanduan penggunaan internet, dan lebih dari separuh 57,6% responden mengalami gangguan pola tidur buruk pada mahasiswa PSIK Unitri Malang. Sedangkan hasil korelasi Spearman-Rank didapatkan p-value-nya 0,006 lebih 0,050, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara penggunaan internet dengan gangguan pola tidur pada mahasiswa PSIK Unitri Malang. Dengan demikian, yang perlu dilakukan untuk meningkatkan gangguan kualitas tidur yaitu mengurangi penggunaan internet yang berlebihan sampai larut malam. Oke, itu tadi abstraknya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin dibenarkan sesuai kaidah bahasa? Dari saya sudah benar. Apakah teman-teman ada yang menemukan kesalahan kaidah dalam bahasa Indonesianya? Bagaimana teman-teman? Oke, dari saya sedikit menambahkan ya. Untuk ini, kata-kata cross-sectional dan accidental sampling itu kan tetap masuknya dalam bahasa Inggris. Iya kan? Iya. Nah, itu tetap harus miring nggak sih? Iya. Kalau dari saya itu. Kalau gitu berarti accidental juga dimiring tulisannya. Yang mana? Oh, accidental sampling. Yang mana, guys? Bawah. 33 mahasiswa. Banyak 33 mahasiswa. Atas.
Oh, ini ketemu. Hmm? Dah. Udah, gimana yang lain? Ada yang mau menambahkan? Ini iya nggak Spearman rank? Oh iya, Spearman rank itu korelasi. Kayaknya iya deh. Value itu ya? Value aja deh ya. Mana sih value? Oh ini. Iya, value juga miring ya. Value. Value juga. Ada lagi? Oke. Mahasiswanya ya nggak ya? Yang M-nya gede nggak ya? Kan mahasiswa PSIK Unitri Malang. M-nya gede nggak sih? Kayaknya enggak deh, Ti. Kayaknya enggak ada. Oh, enggak. Tak pikir iya, soalnya diikuti dengan berarti enggak deh, enggak usah. Oke, gimana udah? Udah. Lanjut. Ya, udah. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian pendahuluan. Pendahuluan. Cuplikan jurnal. Aku. Oke, silahkan Ani. Cuplikan pendahuluan jurnalnya, internet merupakan salah satu media yang sekarang ini banyak digemari oleh remaja. Internet menjadi suatu kegemaran tersendiri bagi remaja dalam mencari informasi terbaru dan menjalin hubungan dengan orang. Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia hingga akhir tahun 2013 mencapai 71,19 juta orang. Meningkat pada tahun 2014 mencapai 83,7 juta orang. Penelitian INTIAS 2012 menunjukkan bahwa penggunaan internet telah sedikit berdampak negatif pada pola tidur dan kesejahteraan. Dampak negatif penggunaan internet seperti membuka situs-situs terlarang, lebih menempatkan internet di atas kepentingan primer, lebih suka berlama-lama di depan gadget, dapat terjadi kejahatan lintas negara. Hasil yang didapat dari dampak negatif biasanya menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Biasanya orang yang sudah asik berselancar di dunia maya melupakan orang yang sedang bersama dia, meskipun orang tuanya, pengguna internet akan tetap asik dengan dunianya tersebut. Analisis dari pendahuluannya yaitu berbagai permasalahan yang muncul dalam penggunaan internet beranggapan bahwa internet memiliki dampak negatif pada pola tidur dan kesejahteraan. Hubungan antara penggunaan internet dengan gangguan pola tidur juga meningkat. Internet juga menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Untuk kata bahasa di pendahuluan, masih terdapat kesalahan pada setelah tanda titik seharusnya huruf kapital. Mungkin ada yang bisa dikoreksi, guys. Jadi teman-teman ada yang mau menambahkan? Ini Jet tuh miring nggak sih? Yang mana? Jet. Gadget itu udah serapan bukan ya? Iya. Ada yang tipe. Yang mana? Di bagian Yang mana? di dunia maya dalam kurung internet ini melupakan, harusnya merupakan. Mana sih? Oh, melupakan, cocok. Astaga. Oh iya ini. Merupakan. Aduh, kok besar. Tetap melupakan. Tetap melupakan. Melupakan orang. Iya, benar kan melupakan. Gadget itu bukan kata udah serapan kok. Jadi nggak perlu miring. Berarti nggak se ya. Oke. Menurut lo yang ini? Dokumennya itu Negatif. sesuai nggak sih? Kayaknya nggak deh. Yang mana? Itu
orang yang sudah asik berselancar di dunia maya atau internet, koma, melupakan itu sesuai nggak komanya? Kayaknya Nah, ya ini Ya, nggak usah pakai koma kan? nggak usah nggak pakai sesuai koma. rumah. Oke. Akan, Ini kalau ditambah kata akan, bagus nggak? Asik berselancar di dunia maya. Biasanya orang akan yang sudah asik melupakan. berselancar di dunia maya, ini akan melupakan orang yang sedang bersama dia. Kalau Boleh. hapus ininya langsung ganti akan. Kalau enggak ininya Ininya- dihilangin aja. Hilangin berarti langsung ininya, ganti ganti akan. akan. Ini Oke, masih ada tambahan teman-teman? negatif tadi kayaknya ini ya miring ya? Ya nggak sih? Negatif kita Oh, nggak pakai bahasa Inggris boleh nggak? Iya, Ya. ini Negatif udah serapan ya. Oh, udah serapan. negatif yang benar pakai F ya, yang bawahnya itu. Iya. Kalau atasnya masih Inggris. Ini. Iya. Udah. Ada lagi? Sudah. Ada lagi? Cukup. Cukup. Rasa cukup. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ke bagian metode penelitian. Silahkan, metode penelitian. Siapa yang membahas? Saya izin menambahkan. Oke, Fitri, silahkan. Kalau menurutku sih dari penulisannya udah benar. Soalnya itu juga apa kata-kata Yang terus itu dimiringin nggak? Yang mana? iya yang dicuplikan tuh aslinya dimiringin. Apa namanya? Oh iya. Udah miring tapi di belum. Sudah? Berarti clear ya yang metode penelitian? Clear. Oke, baik. Lanjut ke hasil penelitian. Saya akan membacakan mengenai hasil penelitian untuk penggunaan internet. Tabel 1 itu menunjukkan penggunaan internet pada mahasiswa semester 3 jurusan PSIK Unitri Malang. Dan berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dari 33 mahasiswa semester 3 jurusan PSIK Unitri Malang, sebagian besar atau 84,8% mengalami kecanduan penggunaan internet. Yang selanjutnya, gangguan pola tidur. Oke.
nanti akan ditampilkan tabel 2 mengenai gangguan pola tidur pada mahasiswa semester 3 jurusan PSIK Unitri Malang, dan berdasarkan tabel 2 diketahui lebih dari separuh atau 57,6% responden mengalami gangguan pola tidur yang buruk. Oke, itu dari hasil. Apakah ada yang ingin dikoreksi? Cukup. Cukup? Cukup kayaknya Mbak Tidian. Cukup. Kalau cukup, tidak ada yang ingin dikoreksi. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan. Silakan, siapa yang membahas mengenai pembahasan? Saya, Mbak. Oke, Lita, silakan. Baiklah, selanjutnya tentang pembahasan. Nah, di dalam jurnal ini pembahasannya sangat panjang, jadi saya meringkas dari pembahasan yang sangat panjang itu. Pendahuluan internet pada mahasiswa PSIK Untri Malang berdasarkan data yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa 33 mahasiswa semester 3 jurusan PSIK Untri Malang, sebagian besar responden mengalami kecanduan penggunaan internet, mengobrol atau melakukan pertemanan dengan teman dunia maya, dan memperluas jaringan pertemanan. PSIK Untri Malang, lebih dari separuh responden mengalami untuk kondisi fisik seseorang yang mengalami kekurangan tidur akibat pola tidur yang buruk seperti perasaan tidak menyenangkan, sakit kepala atau migran, kulit di bawah mata tampak hitam, bisa seperti dengkuran pasangan, suasana pencahayaan di kamar, tempat tidur yang kurang nyaman, lingkungan yang ribut, dan lain-lain. Adapun yang perlu dijaga agar remaja selalu mendapatkan tidur yang cukup dengan menjaga kebiasaan internet yang tidak berlebihan akibat kekurangan tidur yang dapat menyebabkan kecanduan penggunaan internet, yaitu kelelahan dan melemahnya sistem kekebalan tubuh, sakit kepala, dan mempengaruhi kesuburan. Penggunaan internet sampai larut malam dapat memicu tubuh dan mental menjadi lelah. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas yang terus-menerus tanpa adanya jeda waktu untuk beristirahat dengan cukup. Nah, dalam jurnalnya ini menurut saya gagasannya sudah bagus, kemudian beberapa kata-kata seperti bahasa Inggrisnya juga sudah dikasih garis miring, tetapi mungkin ada beberapa dari tanda-tanda baca yang masih keliru. Misalnya habis titik terus langsung sambung tanpa adanya spasi. Mungkin dari teman-teman ada tambahan? Yang ini kok cuman sampai sakit kep, itu lanjutannya apa? Kepala. Oh, mungkin di situ ada bagian yang tipe-tipe. Iya. Bisa diubah. Sakit kepala ya? Ya. Saya mau menambahkan ya, yang di jurnalnya, yang tulisan email itu kan ada e.mail, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kaidahnya itu, ya sih, spasi mail. Spasi tanda strip mail. Iya nggak? Pokoknya di jurnalnya ada itu. Terus coba bawain lagi nih. Lagi. Sudah, ini nih, udah ketemu. Nih, yang ini. Yang menjaga kebiasaan internet yang tidak berlebihan. Kalau ditambah penggunaan gimana sih? Dengan menjaga kebiasaan,
Pemborosan kata nggak ya kalau ditambah kebiasaan penggunaan? Internet. Menjaga kebiasaan penggunaan internet yang tidak berlebihan. Penggunaan internet. Pemborosan kata nggak? Yang mana, Ti? Yang ini loh. Yang ini. Ini. Aku baca yang di kutipanmu nih. Dengan menjaga kebiasaan penggunaan internet gitu. Tapi pemborosan kata nggak ya? Ya itu. Kalau dengan menggunakan internet sewajarnya gitu, bisa nggak? Oh, berarti ada pun yang perlu dijaga agar remaja selalu mendapatkan tidur yang cukup adalah dengan menggunakan internet. Menggunakan internet sewajarnya. Menggunakan internet. Menggunakan internet sewajarnya. Sewajarnya. Atau menggunakan internet yang sewajarnya. Ada pun yang perlu dijaga. Kalau begini, ada pun yang harus dihindari agar remaja bukan dijaga, dihindari. Ini aja, kalau misal gini. Bagaimana, Titian? Yang punya Silita benar, tapi yang agak rancu di ini ya, menjaga kebiasaan internet. Yang cukup dengan kalau semisal dengan tidur yang cukup dengan tidak menggunakan internet secara berlebihan gitu gimana? Gimana? Yang gini. Adapun yang perlu dijaga agar remaja selalu mendapatkan tidur yang cukup dengan apa mau aku lupa. Oh, dengan menggunakan lupa. Internet Secara dengan penggunaan internet yang tidak berlebihan. Kalau yang adapun yang perlu dijaga itu diganti gimana? Langsung ke remaja dapat mendapatkan tidur yang cukup apabila menerapkan kebiasaan menggunakan internet yang apa tadi gitu? Gimana guys? Remaja dapat mendapatkan tidur yang cukup melalui kebiasaan menggunakan internet. Dapat mendapatkan yang adapun yang perlu dijaga agar itu dihapus. So, tanda. Terus langsung ke remaja bisa mendapatkan tidur yang cukup. Remaja bisa mendapatkan. Gimana sih guys? Kalau begini, agar remaja mendapatkan tidur yang cukup dengan menjaga, dengan apa tadi Titian? Dengan menggunakan
internet. Dengan penggunaan internet yang tidak berlebihan. Nah, tuh. Dengan Diulang dong. agar remaja mendapatkan tidur yang cukup. Adapun yang perlu dijaga agar remaja. Langsung agar remaja saja. Oh, langsung agar. Oh ya. Agar remaja Mendapatkan tidur yang cukup. dengan menjaga. Agar remaja mendapatkan tidur yang cukup. Dengan apa tadi? Dengan Penggunaan internet. Dengan penggunaan internet yang tidak berlebihan. Dengan penggunaan internet penggunaan internet yang tidak berlebihan. Yang tidak berlebihan. Ini ini dihapus berarti ya. Nah, Udah? ya. Cukup? Lanjut. Masih ada yang lain? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Berarti lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dan saran. Silahkan siapa yang membahas mengenai kesimpulan dan saran. Aku sih. Oke, silakan Nurul Laili. Penelitian tentang hubungan antara penggunaan internet dengan gangguan pola tidur mahasiswa Pesik Unitri Malang. 1. Lebih dari separuh 84,8% sepenuhnya mengalami kecanduan penggunaan internet pada mahasiswa Pesik Unitri Malang. 2. Lebih dari separuh 57,6% responden mengalami gangguan pola tidur buruk pada mahasiswa Pesik Unitri Malang. 3. Uji kolerasi Spearman Tank dinyatakan ada hubungan antara penggunaan internet dengan gangguan pola tidur pada mahasiswa Pesik Unitri Malang dengan p-value 0,006 kurang dari 0,050. Menurut saya, banyak pengulangan kata seperti itu mahasiswa Pesik Unitri Malang itu bisa dihilangi. Yang mana, Bang? Yang 1, 2, 3 kan banyak diulang-ulang. Oh, udah di awal gitu, Bang. Oh, karena di awal kan udah disebutin kan. Oh iya, mahasiswanya kan udah disebut dengan responden ya? Iya. Oke. Masih ada yang lain? Ini di sini kan ada petik 2, berarti di sini juga harus ada. Oh. Terus nomor satunya pasti. Nomor 1, ini kurang titik ya. Ini juga. Nomor 3, dihilangin itunya kan tulisan PSIK Unitri Malangnya kan 1, 2, 3. Iya. Unitri yang nomor 3 kurang. Jadi pada mahasiswa PSIK Unitri Malang itu dihapus semua. Ini berarti. Mana yang lain? Ini dihapus. Iya, kalau menurutku. Gimana yang lain? Kalau yang lain gimana? Kalau di poin 3 kalau dihapus gimana nyambungnya dengan itu? Iya, makanya. Dengan p-value-nya. Oh ya udah nggak usah. P-value ini miring nggak? M-nya gede nih. Iya nggak? Ini. Malang. M-nya gede. Oh iya, lupa. Ini miring nggak ini?
Itu Latin ya? P-value. Iya. P-nya ikutan juga nggak? Oh, Ada lagi guys? Perlu dikoreksi. Pakai titik 2 gini nggak sih? Atau nggak usah? Menyimpulkan bahwa Kalau pakai titik 2 harus dikasih sebagai berikut nggak sih? menyimpulkan bahwa di dalam jurnal aslinya tuh menyimpulkan bahwa baru titik 2. Oh, berarti ditambahin aja. PSIK Untri Malang, menyimpulkan bahwa titik 2. Yang benar itu Unitri apa Untri sih? Unitri. Ada yang tipu? Ini besar nggak sih guys? A-nya kecil ya? Yang mana? Ada. Setelah tanda petik nggak ada spasi kan? Oh, nggak ada spasi. Ini berarti. A-nya besar kan? Tapi di jurnalnya tuh A-nya kecil. Jadi kita benarkan. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Masih ada. Cukup. Sudah cukup? Cukup. Dari Oke, lanjut. baik. Kesimpulan dan saran sudah cukup. Lanjut ke daftar pustaka. Silakan. Oh, Oke, silakan Bunda. oke, langsung saja ke daftar pustaka. Menurut saya ada beberapa kesalahan penulisan. Yang pertama, daftar pustaka pertama Alimul, Adam sebelum tahun tidak ada tanda apapun. Seharusnya setelah penulisan nama itu diawali dengan titik dulu sebelum penulisan tahun. Jadi ditambah titik di depan tahun 2012. Kemudian yang kedua, Astuti, 2014 itu seharusnya setelah nama harusnya tanda titik bukan tanda koma. Dan penulisan Jakarta titik 2-nya Universitas Indonesia titik 2 Jakarta titik. Kemudian yang ketiga, setelah link tidak usah memakai titik, langsung saja link dalam kurung penulisan diakses tanggal berapa, kemudian koma, waktunya jam berapa. Untuk yang keempat, sama, setelah link tidak usah memakai titik, langsung ke buka kurung, tutup kurung seperti tadi, diakses pada tanggal berapa, kemudian koma, waktunya dicantumkan. Untuk daftar pustaka selanjutnya, jadi menambahkan Anissa? Anissa masih ada? Anissa nggak kedengaran suaramu. Lupa di itu kali. Oh, enggak deh. Dia udah on. Udah on. Udah on cam. Bisa nggak, Nis? Gangguan. Bisa lewat chat aja. Nanti dibacain. Kalau nggak bisa tak bacain aja. T.
Yang mana tadi? Oh, ini. Selanjutnya, itu setelah nama, orang, tanda baca, seharusnya tanda titik, kemudian judulnya miring, kemudian setelah link tadi sama seperti tadi, buka kurung tutup kurung, terus selanjutnya yang ya, itu masih belum jelas sih Rahayuning titik dia itu 2 orang atau 1 orang. Kalau 2 orang kan seharusnya Rahayuning, koma, bukan titik. Terus penulisan Surakarta titik 2 Universitas Muhammadiyah juga sama seperti tadi, Universitas Muhammadiyah titik 2 Surakarta. Kemudian yang Saputra titik 2012 judulnya miring, Universitas Tribuana Tunggadewi titik 2 Malang. Kemudian yang terakhir PT Rineka Cipta titik 2 Jakarta. Ada yang ingin ditambahkan atau dari apa? Dari yang dikoreksi aku sama Anis ada yang salah? Gimana teman-teman? Gimana guys? Kalau dari aku cukup. Mbak cukup. Aku juga cukup. Oke, cukup. Lanjut. Oke, lanjut ya. Langsung Lanjut. masuk kepada yang terakhir, yaitu gagasan atau saran dari penulis. Gagasan, saran, dan penulis. Silakan kepada yang membahas. Saya tuh. Oke, kepada Mbak Bintari, silakan. Baik, di sini saya akan membahas gagasan itu. Secara kepenulisan, jurnal sudah menyampaikan gagasan yang menampakkan penataran yang sudah logis. Bisa dilihat ya teman-teman, itu pada share screen. Kemudian untuk sarannya, dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia masih terdapat kesalahan yang meliputi pemakaian ejaan, diksi, kalimat, dan tanda bacanya. Seperti yang teman-teman sudah koreksi tadi, ejaannya yang salah yaitu ada kata negatif tadi yang pakai V sama E, yang benar adalah negatif pakai F. Kemudian ada kata sosial, harusnya sosial karena keduanya sudah merupakan serapan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Kemudian pada diksi atau frasanya, yaitu pada kalimat bekerja sama yang seharusnya bisa. Kemudian tidak hanya di situ juga disambung seharusnya dipisah, kemudian ditopang oleh seharusnya disambung juga bisa. Kemudian untuk tanda bacanya yaitu tanda petik pada bagian analisis data, pada depan kalimat ada itu seharusnya tidak usah memakai tanda petik. Untuk penulisnya, yang pertama bernama Erniarti, mahasiswa program studi perawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Kemudian yang kedua Anisutri Ningsih, dosen program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Yang terakhir Wahidyanti Rahayuha, dosen program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribuana Malang. Apakah ada yang ingin menambahkan?
Gimana teman-teman, ada yang ingin ditambahkan? Itu yang bagian gagasan dan saran, seharusnya yang dimasukkan itu yang ini kalimatnya. Secara kepenulisan jurnal sudah menyampaikan gagasan yang menampakkan penalaran. Oh, oke. Oke. Nanti Tapi yang kamu masukkan itu ini ada kesalahan dalam pada jurnalnya. Nah. Guys, itu yang apa Paham nggak? namanya? Yang apa, Ina? Yang itu loh, apa yang penulis yang nomor 3, Wahid Yanti Rahayu itu apa namanya? Sebelum tanda ini loh kan H doang, terus sebenarnya dikasih titik apa enggak? enggak, bukan titel. Tuh enggak? Itu titel kok, bukan. Maksudnya singkatan nama gitu. Yang mana? H titik, Oh. H titik. Yang nomor 3 ya? Oh. H titik. H titik itu. Oke, masih ada lagi? Cukup. Sebenarnya pas Sudah cukup ya? Iya, sudah cukup. Oke, baik. Kalau sudah cukup dari analisis kita tadi dapat disimpulkan memang jurnal ini sudah bagus, namun hanya ada beberapa kesalahan untuk penulisan ejaan yang penulisan kalimat besar kecilnya, kemudian susunan katanya yang masih tadi beberapa masih agak rancu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja. Kalau sudah cukup, kita sudahi analisis kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.